Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, hidayah serta nikmatnya kita pada sore hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis arba'in yang kita sudah pelajari, di mana pada sore hari ini kita akan membahas hadis yang keempat. Hadis ini bercerita tentang proses penciptaan manusia dan juga tentang takdir. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata bahwasanya telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah as-shadiq wal masduq, yaitu Rasulullah adalah orang yang benar, senantiasa benar ucapannya, dan al-masduq yang selalu dibenarkan atau yang dibenarkan ucapannya. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yaman. Sungguhnya salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk air, yaitu air mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama juga 40 hari. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. Kemudian setelah itu Allah SWT mengutus seorang malaikat, kemudian meniupkan ruh kepada janin tersebut, kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu untuk mencatat rezekinya, ajalnya atau umurnya, kemudian amalannya, kemudian dia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tidak ada sembahan atau tidak Tuhan selain Dia, sungguhnya salah seorang di antara Anda bisa jadi beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Kemudian
takdir Allah SWT mendahului dia, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, salah seorang di antara Anda bisa jadi beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga antara dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta. Kemudian takdir Allah mendahulinya, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dan ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya ada dua pembahasan yang disebutkan dalam hadis ini. Dua pembahasan besar. Yang pertama, tentang proses penciptaan kita manusia. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah SWT dari setetes air. Kemudian air itu berubah menjadi daging, menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dan kemudian Allah SWT menyempurnakan penciptaan tersebut, kemudian menjadilah janin. Kemudian ya keluar dari perut ibu kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya 40 hari kita dalam keadaan nutfah, yaitu setetes air, yang itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran bahwasanya kita berasal dari setetes air, air mani laki-laki dan perempuan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air tersebut dirubah oleh Allah SWT menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging dan seterusnya. Kemudian Allah SWT berikan tulang, kemudian memberikan bentuk, kemudian memberikan mata, anggota tubuhnya, dan seterusnya. Dalam hadis ini tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW disifati oleh Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Rasulullah yaitu as-sadiq, Rasulullah as-sadiq yaitu Rasul yang sifat beliau adalah as-sadiq, artinya yang senantiasa jujur, benar dalam ucapannya dan perbuatannya. Apa yang maksud dengan jujur? Itu orang yang sama antara perkataan dengan perbuatan, dan apa yang dia yakini dengan hatinya itu disebut jujur. Dan Rasulullah SAW memang terkenal orang yang jujur, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul dipercaya oleh penduduk Mekah. Al-Masduq artinya yang dipercaya, maksudnya orang mempercayai beliau, tidak ada yang mendustakan beliau. Maka ini keutamaan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini juga Allah SWT menceritakan, atau Rasul SAW menceritakan kepada kita, juga Allah dalam Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana asal muasal kita. Faedahnya adalah agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Apa yang kita sombongkan hari ini? Apa yang kita miliki? Ingat bahwasanya kita dulunya dari apa? Dari air yang hina. Alam yakun nutfatan mimma immahin, kata Allah. Bukankah kami ciptakan manusia itu dari air yang dihinakan? Air mani. Semua kita tercipta dari itu. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang kita punya hari ini? Jabatan kita kah? Kekayaan kita kah? Kepintaran kita kah? Atau kecantikan kita? Kegagahan kita? Kekuatan kita? Semua kita ya berasal dari sesuatu yang hina. Air tadi. Dan kita diciptakan dari ya semua kita dari itu. Kemudian apa? Kita dimulai dengan sesuatu yang lemah. Kita lemah. Kemudian kita akan kembali kepada kelemahan. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup kita ketika kita berasal dari air mani, kemudian kita menjadi janin, kemudian kita keluar dari perut ibu kita, kemudian kita menjadi bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua. Udah. Dan tua itu pun lemah. Makanya Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah SWT menciptakan manusia itu lemah. Maka faedah kita mengetahui asal muasal ciptaan kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong.
Kemudian juga faedah dari hadis ini ketika Rasul menyebutkan dan juga Allah SWT menceritakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, agar kita mengetahui kekuasaan Allah SWT, betapa Allah SWT Zat yang maha kuasa, mampu menciptakan manusia, menciptakan makhluk ini dari setetes air. Itu kekuasaan Allah SWT. Maka segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT dan tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Allah SWT katakan, wa ja'alna min kulli syai'in wa ja'alna minal ma'i min kulli syai'in hayyin afala tatadzakkarun. Wa ja'alna minal ma' min kulli syai'in hayyin, kata Allah, sungguh kami jadikan dari air tersebut segala sesuatu menjadi hidup. Kita manusia berasal dari air, kemudian kita hidup. Termasuk juga bumi ini hidup karena ada air. Allah SWT menurunkan hujan. Tadinya yang tandus, gersang, tidak ada apa-apa, kemudian Allah hidupkan dengan air. Maka air sumber kehidupan. Maka Allah katakan, wa ja'alna minal ma'i min kulli syai'in hayyin. Allah ciptakan dari air itu segala sesuatu hidup, termasuk kita manusia. Maka Allah SWT menciptakan kita. Allah SWT memiliki kekuasaan, kemampuan menciptakan manusia dari dari setetes air, kemudian segumpal darah dirubah oleh Allah SWT menjadi segumpal darah, kemudian dirubah menjadi segumpal daging, dan begitu seterusnya. Ini kekuasaan Allah SWT. Ini tahapan penciptaan kita manusia. Begitu juga ya, kehidupan kita di dunia ini bertahap. Ya, bertahap melalui beberapa fase dan tahapan. Maka ini semua kekuasaan Allah SWT yang mesti kita perhatikan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ketika 40 hari itu nutfah atau setetes air. Kemudian 40 hari kedua alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga segumpal daging. 3 kali 40 yaitu 120 hari. 120 hari atau 4 bulan. Kata Nabi, setelah genap 4 bulan, tsumma yursalu ilaihi malak, kemudian Allah SWT mengutus malaikat. Itu malaikat janin, malaikat yang Allah perintahkan untuk mengurusi janin, meniupkan roh. Fayanfukhu fihi roh. Maka malaikat tadi meniupkan roh kepada janin tersebut, kemudian janin itu menjadi hidup dan bergerak. Maka kehidupan kita, maka kita manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani, yang tadi asal muasal jasmani itu adalah setetes air, kemudian darah, kemudian daging. Itu jasmani. Jasmani ini tidak bisa dikatakan hidup kecuali ada unsur yang kedua, yaitu apa? Roh. Dan kita tidak diberitahu oleh Allah SWT bagaimana tentang roh itu, dari apa asalnya, kita nggak tahu. Padahal itulah yang ada pada diri kita. Kalau jasmani kita tahu asalnya, dan tadi disebutkan oleh Nabi, asal jasmani kita. Tapi roh kita tidak diberitahu oleh Allah SWT dari apa dasarnya, dari apa bentuk, bagaimana bentuknya. Maka ilmu tentang roh hanya milik Allah SWT. Malaikat tadi diperintahkan oleh Allah SWT untuk meniupkan roh, maka hiduplah manusia. Maka manusia hidup dengan roh. Kalau tidak ada rohnya, mati. Kemudian setelah meniupkan roh, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencatat atau menuliskan takdir. Ini pembahasan kedua dari hadis, yaitu menuliskan takdir. Sebagaimana yang sudah kita pernah sebutkan, bahwasanya iman kepada takdir Allah, bahwasanya di antara rukun iman, itu rukun iman yang ke-6 apa? Percaya atau yakin bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan. Percaya pada takdir baik dan buruk. Allah SWT sudah mentakdirkan
Sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, sudah Allah takdirkan, sudah ditulis takdir itu. Maka itu namanya takdir azali, takdir yang pertama kali sudah Allah tuliskan. Kemudian ada takdir namanya umri, inilah dia, yaitu takdir sekali dalam seumur hidup Allah SWT menuliskan kembali. Yang takdir itu sama dengan takdir yang pertama. Maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat tadi menuliskan takdirnya. Yang pertama, dikatbi rizkihi, yaitu dituliskan rezekinya. Maka kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, belum kita lahir ke dunia ini, rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT. Bagaimana rezeki kita? Allah sudah mengatur itu. Berapa rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT. Maka kita hari ini hanya menjalani saja apa yang sudah diatur oleh Allah. Dan rezeki kita tidak mungkin diambil oleh orang lain. Itu yang perlu dipahami. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh orang. Setiap orang sudah dipatok, sudah diatur oleh Allah. Si A ini rezekinya, si B ini rezekinya, si C ini rezekinya. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin ketukar. Maka dituliskan oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Rezeki. Sudah dituliskan. Tapi apa maksudnya? Apakah kalau sudah dituliskan rezeki, ya berarti kita nggak usah kerja? Bukan gitu. Karena kita kan nggak tahu rezeki kita. Apakah kita dituliskan menjadi orang kaya atau miskin? Nggak tahu kita. Apakah kita dituliskan berapa rezeki kita? Nggak tahu. Maka tugas kita bekerja. Maka tugas kita adalah bekerja. Karena kita tidak diberitahu ya rezeki kita. Itu ilmu Allah. Cuma Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya rezeki kamu sudah ditulis, sudah diatur. Tugas kita bekerja, berusaha. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, dan umur kita, umur kita sudah dituliskan oleh Allah, dan kita nggak tahu umur kita. Berapa tahun umur kita nggak tahu. Dan juga kita nggak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana kita meninggal, nggak tahu kita. Itu rahasia Allah SWT. Dan itu semua sudah dituliskan. Ini kekuasaan Allah SWT. Kemudian wa amalihi, dan amalannya. Amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh janin ini, apa amalannya? Bagaimana? Amalannya baik atau buruk? Itu sudah dituliskan oleh Allah SWT. Wa syaqiyyun aw sa'id, atau dia termasuk orang celaka atau sengsara, penduduk surga atau penduduk neraka, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah sudah ditentukan penduduk surga dan neraka itu? Sudah. Kalau begitu, buat apa kita beramal? Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah, karena seorang itu akan dimudahkan baginya amalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan baginya. Ketika kita mendengar atau mengetahui bahwasanya penduduk surga neraka sudah ditentukan, amalan seorang, dia termasuk orang yang bahagia atau celaka, sudah ditentukan. Ya, seperti para sahabat tadi bertanya, kenapa? Jadi buat apa lagi beramal? Persoalannya bukan begitu. Persoalannya adalah apa yang dituliskan oleh Allah itu kita kan nggak tahu. Itu rahasia Allah, itu ilmu Allah. Maka tugas kita beramal. Tugas kita adalah beramal, karena kita nggak tahu apa yang dituliskan oleh Allah SWT. Dan tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir ketika dia jatuh pada perbuatan maksiat misalnya. Misalnya dia mengatakan, saya ini melakukan maksiat. Ini mungkin karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak. Dari mana Anda tahu Allah maksudnya mentakdirkan itu? Itu kesalahan pada diri Anda. Kenapa Anda memilih jalan yang salah? Bukan karena Allah SWT sudah menjelaskan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang memaksa Anda untuk melakukan perbuatan maksiat? Enggak ada kan? Maka hal ini yang perlu dipahami. Takdir ada rahasia Allah. Tugas kita berusaha. Rasulullah SAW ingin menyampaikan ini, tujuannya supaya kita tahu bahwa Allah SWT berkuasa atas kita. Itu maksudnya.
Kemudian kata Nabi SAW kemudian bersumpah. Demi Allah, kata Nabi, bisa jadi ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, sampai antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. 1 hasta itu setengah meter. 1 hasta segini, 1 hasta. Kata Nabi, ada seorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, sampai jarak dia antara dia dengan surga tinggal 1 hasta lagi. Tapi karena takdir mendahului dia, ternyata dia akhirnya, naudzubillah, su'ul khatimah, buruk di akhirnya. Dia justru di akhir hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang dia sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, melakukan maksiat dan sebagainya, sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Tapi takdir mendahului dia, Allah SWT berikan kepada dia husnul khatimah. Kemudian dia bertobat, kembali kepada Allah, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Para ulama menjelaskan, kok bisa seseorang dia beramal dengan amalan penduduk surga, tapi di akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka? Para ulama menjelaskan, sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu fima yabdu linnas, yaitu maksudnya amalan surga itu yang nampak oleh manusia. Maksudnya apa? Ada seorang yang dia beramal itu dengan amalan penduduk surga, dia ke masjid, sholat dan sebagainya, melakukan ketaatan kepada Allah, tapi apa? Tujuan dia untuk hanya memperlihatkan kepada manusia, yaitu riya saja. Hatinya sebenarnya berat untuk sholat, berat untuk beribadah, itu berat. Tapi mungkin karena ingin dipuji orang dan sebagainya, maka dia memperlihatkan. Maka ini yang dimaksud ya dalam hadis ini, yaitu ada orang yang dia beramal kebaikan tapi itu tidak ikhlas kepada Allah SWT. Jadi seorang melihat manusia yang lain menilai, oh ini orang soleh ini, orang baik ini. Kenapa? Dia rajin sholat ke masjid, dia rajin baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Tapi ternyata itu semua dia lakukan apa? Karena riya. Karena apa? Ingin dipuji oleh orang. Akhirnya apa? Di akhir hidupnya ketahuan. Makanya disebutkan oleh para ulama, seorang itu dilihat, Nabi SAW mengatakan begini, innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya. Ada seorang yang dia, seperti tadi kita sebutkan, amalan penduduk surga, tapi ternyata itu karena riya. Akhirnya Allah SWT membuka tabir dia, membuka kedoknya, sehingga apa? Di akhir hayatnya ketahuan siapa dia sesungguhnya. Kemudian akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian masuk dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang mungkin dia seolah-olah dia melakukan amalan penduduk neraka, maksiat dan sebagainya, yang nampak oleh manusia. Tapi mungkin di satu sisi wallahu a'lam dia ada iman di dalam dirinya, mungkin ada terpaksa dan sebagainya. Akhirnya apa? Hatinya sebenarnya tidak ingin melakukan itu dan sebagainya. Kemudian apa? Di akhir hidupnya diberikan oleh Allah SWT hidayah. Akhirnya orang ini husnul khatimah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita apa? Agar kita pertama menjauhi sifat riya. Hati-hati kita dengan sifat riya, yaitu ingin memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Seolah-olah ini orang soleh dan sebagainya, supaya dilihat oleh orang. Hati-hati kita. Yang kedua juga kita tidak boleh mencela orang yang melakukan maksiat. Kita tidak boleh mencela orang, tapi yang kita
yang kita lakukan apa? Kalau kita lihat orang melakukan maksiat, kita nasihatin. Kita berikan nasihat supaya dia tinggalkan maksiat itu. Bukan kita cela, bukan kita tertawain dan sebagainya. Itu nggak boleh. Karena bisa jadi orang itu nanti di akhir hayatnya dia bertobat, dan bisa jadi lebih baik daripada kita. Nah, ini yang perlu dipahami. Seorang di satu sisi ketika dia diberikan oleh Allah SWT kemudahan melakukan perbuatan soleh, amal ibadah, maka hendaknya dia mengikhlaskan amal itu. Jangan sampai ada sifat riya dalam dirinya, karena ini berbahaya. Karena sifat riya ini bisa mengakibatkan orang apa? Su'ul khatimah, buruk di akhir hidupnya. Sebaliknya juga tadi kita sebutkan, ketika kita melihat orang yang melakukan maksiat, kita tidak menganggap remeh. Karena bisa jadi orang itu diberi hidayah oleh Allah SWT, diberikan petunjuk oleh Allah SWT di akhir hidupnya, akhirnya dia menjadi orang yang soleh, beramal dengan amalan yang baik, husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang itu bisa melakukan amalan itu karena Allah SWT, diberikan kemudahan oleh Allah SWT melakukan amal ibadah. Dan bisa jadi juga seorang melakukan keburukan, bisa jadi dia melakukan itu karena terpaksa, sedangkan hatinya tidak mau melakukan itu. Atau memang ada orang yang memang benar-benar jatuh pada perbuatan maksiat, tetapi dia di akhir hayatnya dia diberikan hidayah oleh Allah SWT, petunjuk. Maka kita nggak tahu akhir hidup kita. Tapi yang kita inginkan tentunya husnul khatimah, yaitu seorang itu di akhirnya baik. Karena memang yang dilihat oleh Allah adalah di akhir. Makanya Nabi mengatakan apa? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya. Di akhirnya lihat bagaimana akhirnya, baik atau buruk. Itu yang dinilai oleh Allah, itu yang dinilai oleh Rasul. Baik atau buruk di akhirnya. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, maka ini ya, bisa kita lihat bagaimana pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan yang pertama tadi tentang bagaimana proses penciptaan kita manusia, seluruh kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah SWT sudah mentakdirkan kepada kita, mencatat segala sesuatu, mencatat rezeki kita, mencatat umur kita atau ajal kita, kemudian amalan kita, kemudian kita termasuk orang bahagia atau sengsara, ya, penduduk surga atau neraka.